adik-adik SD Kristen Elim, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan masuk dalam renungan kita pada pagi hari ini. Kita persiapkan hati kita untuk Tuhan, kita nyanyikan pujian ubah hatiku seperti hati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Sebelum kami belajar, kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong biar setiap firman yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-15b sampai ayat yang ke-21. Yesus hamba Tuhan. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, lihatlah itu hambaku yang kupanggil, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukuman kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan membantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukuman itu menang, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Amin. Pada pagi hari ini, Kak Intan akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang rendah hati. Nah, adik-adik, di sini kita sudah sama-sama belajar tentang firman Tuhan, kita sudah sama-sama merenungkan firman Tuhan, kita sudah sama-sama membaca firman Tuhan, dan Kak Intan mau memberikan satu judul tentang rendah hati. Yesus adalah contoh terbaik dari kerendahan hati. Mengapa Kak Intan katakan di situ? Karena Nabi Yesaya sendiri mengatakan bahwa walaupun Yesus dicaci maki, ia dihina, ia ditampar, ia diludahi, tetapi ia tidak membalas apapun. Adik-adik pasti mengingat kejadian waktu Yesus disalibkan, bukan? Semua pasti sudah mendengarkan tentang waktu kejadian Yesus disalibkan. Saat itu Yesus disalibkan, dia dicaci maki, dia dihina, bahkan dia ditelanjangi, dia dipukul, tapi dia tidak membalas apapun. Walaupun sebenarnya Tuhan Yesus itu bisa membalas apapun yang dilakukan oleh orang-orang terhadapnya. Mungkin Tuhan Yesus karena dia adalah Allah, mungkin dia dapat membalas orang-orang di sekitarnya. Namun karena ia sadar dan ia tahu bahwa tugas yang dijalankan olehnya harus dilakukan dengan kerendahan hati. Untuk itu Yesus mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita harus hidup dengan rendah hati. Nah, kadang-kadang sebagai orang-orang Kristen kita lupa tentang hal itu. Kita lebih mengadakan kesombongan kita, bahkan kita tidak mementingkan yang namanya kerendahan hati. Apalagi kalau misalkan kita lebih pintar dari teman-teman kita lebih mampu dalam ekonomi, pasti kita akan semakin hari semakin sombong. Kita lupa bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk semakin hari semakin rendah hati. Bagaimana kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan sendiri bisa rendah hati, sedangkan kita hanya manusia biasa saja, kita tidak bisa rendah hati. Untuk itu pada pagi hari ini Kak
Intan mengajarkan kita semua untuk bersikap seperti Tuhan Yesus. Sekalipun ia memiliki kuasa untuk membalas, ia tidak mau membalas siapapun, ia tetap merendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan semua manusia. Dan untuk itu adik-adik, kalau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita saja bisa rendah hati, berarti kita semua manusia yang terbatas ini harus rendah hati. Dimanapun kita berada, dengan kemampuan apapun, talenta yang Tuhan berikan, seperti apapun kekayaan yang kita miliki, kita harus ingat bahwa kalau Tuhan mengajarkan kita rendah hati, kita harus terus hidup dalam kerendahan hati kita. Kalau misalkan kita punya teman-teman yang sangat sombong, ingatkan kepadanya untuk terus rendah hati. Kalau kita punya orang tua yang sangat sombong dengan jabatan yang ada, adik-adik memiliki tugas untuk mengingatkan orang tua untuk terus rendah hati. Karena semua yang kita miliki itu berasal daripada Tuhan. Untuk itu kita harus rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan semua orang. Jadi, sekalipun kita memiliki kekayaan yang banyak, kita harus tetap rendah hati. Sekalipun kita sangat pintar, kita harus tetap rendah hati. Dengan semua yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kita harus terus untuk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Jadi, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah sombong. Jadi, kita harus terus menjadi anak-anak yang penuh dengan kerendahan hati. Baik itu Kak Intan secara pribadi dan juga adik-adik yang ada. Kita terus harus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, karena kalau kita rendah hati, Tuhan sangat menyukai orang yang rendah hati. Segala sesuatu Tuhan dapat percayakan dalam kehidupan kita kalau kita hidup dengan rendah hati. Jadi ingat ya adik-adik, tidak boleh sombong, kita harus terus rendah hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Tuhan mengajarkan kami untuk terus hidup rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. Terus ajarkan kami, Roh Kudus menuntun kami, biar lewat semua dan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami terus rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama kami. Bersyukur untuk semua yang Tuhan lakukan, menyerahkan jam pembelajaran kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong biar pembelajaran kami ini dapat kami mengerti dan memahami, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk semua yang Tuhan lakukan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.